Nah, jadi di tanggal 18 November, ini sudah tanggal 19 ya, tapi di tanggal 18 November tadi gue dengar berita bahwa di teater ya, bahwa salah satu personil member JKT48, Sandy Aryani, keluar dari JKT48. Mengingat Sandy Aryani salah satu idola gue, osi gue. Di sini gue cuma menjelaskan tentang bagaimana gue bisa bertemu dengan Sandy Aryani ya. Bisa idolai Sandy Aryani ya. Pertama-tama itu pas sekitar tahun 2012 akhir ya. Kalau nggak salah iya tahun 2012 akhir ya. Di situ gue kan masih awam tentang JKT48 ya, di tahun 2012 itu ya. Jadi gue cari-cari tentang JKT48 dan hasilnya ya kayak gini. Di sini ada info-infonya, ada lagu-lagunya, sosial media dan beberapa profil member ya. Tapi tahun 2012 dulu itu nggak kayak gini. Di gambarnya juga itu nggak kayak gini, belum ada single-singlenya. Gen 2 juga belum ada kalau nggak salah ya. Belum ada lagu-lagu gini, poster-poster gini. Pokoknya masih kayak foto profil member gitu, masih yang kayak sendiri-sendiri gitu. Di sini ini udah beda banget ini. Gambar-gambarnya ada Dewi Theater, udah beda ya. Nah, saat gue lihat-lihat di gambarnya ini, gue nemuin satu foto ya. Siapa lagi kalau bukan fotonya Sandy Aryani. Nah, kalau nggak salah itu fotonya yang kayak gini ya. Ya, yang kayak gini. Itu gue dapat di pencarian gambar JKT48 ya. Dan di sini dalam hati ini gue bilang, wah, ini member cantik juga ya. Mungkin saat dulu itu gue lihatnya dari cantiknya ya, tapi sekarang nggak terlalu ya. Nah, dalam hati ya gue bilang, wah, ini member yang bakal gue support nih. Ini member yang gue mungkin akan selalu gimana ya, selalu dukung dia deh dari awalnya. Makanya di situ mulai gue cari-cari infonya ya, ternyata namanya Sandy Aryani, salah satu member JKT48 Gen 1 ya. Nah, di situ Sandy Aryani ini gue baca info-infonya ya. Dia itu dulunya seorang penyanyi dangdut ternyata. Jadi sebelum masuk di JKT dia mantan penyanyi dangdut. Jadi sebelum dia dilatih bernyanyi, dia sudah punya dasar tersendiri, dasar basic kalau bisa dikatakan dalam menyanyi. Jadi dia dikenal dengan suara emasnya gitu. Nah, kali ini masih zaman poni-poniannya. Ini juga salah satu yang menambah tingkat kesukaan gue sama dia. Sebelum berganti jadi belah tengah rambutnya, dia masih pakai poni lucu gitu. Jadi ini yang salah satu yang membuat gue suka sama dia. Ini fotonya, di sini ada dia di KFC ya, poni samping dia kalau nggak salah di sini, nggak salah sih. Dan di bawah juga ada pas KFC ya, handshake KFC ya kalau nggak salah ya. Dan Sandy Aryani ini sebenarnya bukan salah satu member yang diperhitungkan ya dalam jajaran member yang terkenal kayak Nabila, Melody. Tapi gue rasa si Sandy ini punya aura tersendiri ya. Nggak tahu kenapa dia punya aura tersendiri. Menurut gue aja sih. Pas handshake KFC ya kalau nggak salah. Nah, setelah hampir 3 tahun support dia, gimana ya, gue belum bisa ke teater buat nonton dia, belum bisa handshake sama dia. Dan
Dulu itu pas tanggal 21 November 2016 itu pas konser mengarungi Samudra Nusantara ya, pas JKT48 mampir ke Makassar itu, dia gak masuk dalam jajaran member yang hadir ya di Makassar. Kalau nggak salah dia itu uh, lulus ya, baru lulus dari kuliahnya ya. Gue bisa lihat dari berita-berita Twitter, beberapa member ucapin selamat kepada dia. Terus pas event Honda yang di beberapa kota itu yang baru-baru ini, dia juga belum hadir di Makassar. Jadi yang hadir itu cuma si Kinal, Uti, Natse, Ika, Devi sama Ayana, itu doang. Dia nggak ada. Nggak tahu dia hadir di kota lain apa nggak, gue nggak tahu. Itu mungkin juga salah satu hal yang membuat gue sedih ya, karena gue belum ketemu dia aja dia udah great gitu. Sedih sih, tapi ya mau gimana lagi. Dengan keputusannya ini sebenarnya sih gue nggak kaget-kaget amat, karena gimana ya, di luar JKT48 dia ini sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Dikenal dengan suara dangdutnya, ciri khasnya. Terus dia dikenal di JKT48 dangdut juga. Itu ciri khas tersendiri dari dia. Jadi gimana ya, kalau nggak salah ini kostum rider ya, yang di sebelah kanan ini kostum rider ya. Iya, kostum rider. Nah, ini JKT48 dangdut. Nggak kaget-kaget juga sih sebenarnya pas dia keluar dari JKT48. Nah, kalau di ya ini baju rider ya, ini kalau bisa dibilang sisa Friska doang yang tinggal, karena beberapa personel yang lainnya sudah keluar, kayak Dike, Delima, siapa lagi ya, Dike, Delima, Gaida, sama ya Sandy. Jadi sisa Friska, rider kuning. Dia memang hebat ya, Sandy Ariani ini. Dia sudah cukup dikenal banyak orang, jadi dia ini lebih selangkah maju dari member-member lainnya. Jadi pantas aja kalau dia keluar terus berkarir sendiri-sendiri. Dan dia juga sempat nge-tweet di sini ya, dia mau berkarir di sini ya. Mohon dukungannya buat keputusan dia. Dia bilang makasih dan beribu-ribu makasih untuk 5 tahun ini, terutama untuk Sandy Latte, keluarga Sandy begitu. Pokoknya fans-fansnya. Harapan saya sih buat dia tetap murah senyum aja sih. Tetap hargai fansnya, jangan sombong, dan selalu bahagia di kondisi apapun. Sama Julia Perez ya. Jadi begitu keluar nanti, saat ditanya sama fans-fans JKT, siapa sih Sandy Ariani itu? Nah, fans itu bakal bilang bahwa Sandy Ariani itu yang punya suara dangdut yang bagus ya. Nah, ini tagline-nya, budayakan dangdut Indonesia. Ada juga yang salam 1 Sandy sama salam 2 Sandy. Bahagia sih pas dia masuk Senbatsu, pas single ke-6 ya, masuk peringkat 15 dan 16. Balik lagi, pas fans ditanya, dia bakal bilang, wah Sandy itu yang punya suara ciri khas dangdut ya, yang punya suara emas ya. Kalau gak salah di Anniversary Theater dia pernah bilang
pas dia keluar nanti dia bakal dikenal orang dengan suara dangdutnya, dan itu pasti bakal terjadi karena saat dia masuk dengan cara baik-baik, dia keluar juga dengan cara baik-baik. Dia idol profesional sih menurut gue. Itu aja sih. Sandy Aryani. Gak cukup sih ini, cuma beberapa menit buat ngungkapin apa yang gue pikir tentang Sandy. Sandy itu suka pisang juga, buah kesukaannya pisang. Ya itu aja sih, Sandy Aryani. Oh iya, ini dulu poninya ya pas KFC pernah nyaranin buat poni tapi miripnya kayak Cleopatra gitu, jadi dia ubah lagi jadi belah tengah. Ya ini aja sih. Buat Sandy, ucapan terakhir saya, sukses terus buat Sandy ya. Bye.